Isu reshuffle jilid 2 telah beberapa kali dihembuskan. Terakhir semalam saat Presiden Joko Widodo menyatakan teringat akan reshuffle saat menghadiri haul wafatnya mantan Ketua MPR RI Taufik Kimas. Siapa saja yang selama ini namanya disebut-sebut akan ikut dirombak dalam reshuffle jilid 2, rekan Ira Syarif akan menyampaikannya untuk Anda. Ya, baik Ani, terima kasih. Dan pemirsa, kita ketahui memang isu reshuffle ini sudah beredar berkali-kali di kalangan masyarakat dan juga di khalayak media. Di awal Januari kita ketahui sempat dikatakan akan ada reshuffle Kabinet Jokowi Jilid 2, namun belum juga terjadi. Kemudian katanya pada April lalu saat Jokowi Presiden Republik Indonesia kembali dari Rusia dikatakan akan ada reshuffle lagi, tapi ternyata tidak. Dan betul sekali seperti yang Ani katakan tadi malam saat Presiden Jokowi menghadiri haul ketiga dari Taufik Kimas, di saat memberikan kata sambutan, justru Bapak Jokowi sendiri yang menyebutkan atau menyinggung mengenai reshuffle kabinet, sehingga orang banyak bertanya-tanya. Namun baik Ani maupun misal, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai reshuffle ini, kita lihat dulu ada beberapa nama yang memang dikatakan selama ini masuk ke daftar reshuffle. Coba kita lihat di sini ada beberapa nama yang kami gabungkan dari berbagai sumber. Pertama di sini kita lihat ada Rini Sumarno selaku Menteri BUMN dari non partai politik. Kemudian ada juga Sudirman Said, Menteri ISDM, ini juga dari non partai politik. Kemudian ada Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM. Dan kemudian juga ada Puan Maharani, Menko PMK. Dan pemirsa, berikutnya ada Ferry Mursidan Baldan selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang Wilayah. Ketiga nama terakhir itu tiga-tiganya berdasarkan dari partai politik. Kita lihat ke nama berikutnya. Ya, nama berikutnya ini ada Amran Sulaiman, dikatakan juga santer masuk dalam daftar reshuffle selaku Menteri Pertanian. Dan kemudian ada Ignatius Jonan selaku Menteri Perhubungan. Berikutnya ada Yudi Krisnandi selaku Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian ada Marwan Jafar, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Kemudian yang terakhir ada Bambang Brojonegoro selaku Menteri Keuangan. Dan pemirsa, dari beberapa nama ini dikatakan kurang kinerjanya dan juga masuk ke rapor merah apa tidak. Kita lihat di sini ada beberapa penilaian yang dilakukan. Kita awali dari penilaian yang dilakukan oleh BPK yang mengatakan ada beberapa institusi, lembaga dan kementerian masuk dalam rapor merah. Kita lihat yang pertama adalah Kementerian Sosial. Kementerian Sosial masuk dalam rapor merah dari penilaian BPK yang saat ini dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa. Dan juga ada Kementerian Pemuda dan Olahraga juga masuk dalam rapor merah, saat ini dipimpin oleh Imam Nahrawi. Dan untuk institusi ada masuk TVRI dan juga Komnas HAM. Dan berikutnya pemirsa, kita lihat yang masuk dalam rapor merah berikutnya. Namun kali ini penilaian bukan dilakukan oleh BPK, namun dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Yudi Krisnandi. Ini dikatakan ada 5 kementerian yang masuk rapor merah. Yang pertama adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ini dipimpin oleh Marwan Jafar. Dan kemudian ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dipimpin oleh Imam Nahrawi. Dan juga ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian ada Perpustakaan Nasional. Dan yang terakhir ada Kejaksaan Agung yang saat ini dipimpin oleh pejabat setingkat menteri, yaitu HM Prasetyo. Dan pemirsa, selain rapor merah, ada juga pernyataan atau penilaian dikatakan kinerja menurun. Hal ini dilakukan oleh Kemenpap RB, BPKP, BPK, KPK dan juga BPS. Di sini keluar Kementerian BUMN dikatakan mendapat peringkat B dan menurun dengan 1,03 poin. Dan kementerian lain yang dianggap kinerjanya menurun, ini ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menurun di 6,24 poin. Dan kemudian Kementerian Sosial kembali muncul di kinerja menurun, dan juga tadi sebelumnya di rapor merah yang dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa dengan penurun 6,24 poin dari sebelumnya 70,07 menjadi 63,83. Kita saksikan kementerian berikutnya mana lagi yang masuk kinerjanya menurun, pemirsa. Ini ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengalami penurunan 6,53 poin.
Dan berikutnya pemirsa yang masuk kinerja menurun adalah Kementerian Tenaga Kerja dengan penurunan 3,35 poin. Dan yang terakhir ini sudah masuk ke slide berikutnya pemirsa. Dari beberapa kementerian dan juga nama-nama menteri yang katanya santer berada masuk dalam daftar reshuffle, kita ingin menyebutkan dulu beberapa nama menteri yang berasal dari partai politik. Di sini kita sebutkan ada dari PDIP, yaitu Puan Maharani selaku Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dari PDIP juga ada Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Cahyokumolo selaku Menteri Dalam Negeri. Masih dari PDIP pemirsa ada Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga selaku Menteri Koperasi, dan juga ada Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet. Berikutnya dari Partai PKB pemirsa, ini ada Hanif Dahiri selaku Menteri Ketenagakerjaan, ada juga Menteri Sosial yaitu Kofifa Indar Parawansa. Dan berikutnya ada Marwan Jafar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan yang berikutnya ada Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga. Kita berpindah ke Partai Nasdem. Pemirsa, ini ada wakilnya di kementerian yaitu dari Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Wilayah yaitu Ferry Mursyid Baldan, dan juga ada HM Prasetyo selaku pejabat Jaksa Agung setingkat dengan menteri, ini mewakili Partai Nasional Demokrat. Dan berikutnya adalah Hanura pemirsa, ini ada nama Yudi Krisnandi selaku Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan berikutnya ada Saleh Husin dari Menteri Perindustrian. Dan ini terakhir dari P3 ada satu menteri, Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama. Ya, Ani dan pemirsa, tadi kita sudah sedikit membahas beberapa nama yang santer masuk dalam daftar reshuffle. Terus kita juga membahas rapor merah dan kementerian mana saja sih yang masuk. Setelah rapor merah juga penilaian yang menyatakan kinerja kementerian ini turun begitu. Dan kita juga melihat beberapa menteri yang di backgroundnya berdasarkan partai politik. Dan terakhir kita menyebutkan ini adalah parpol yang mendukung pemerintahan Jokowi JK. Di sini ada PDIP, Golkar, PAN, PKB, P3, Nasdem, dan Hanura. Dan dapat kita saksikan beberapa jumlah kursi yang mereka miliki masing-masing. Ya, kita kembali ke Anda, Ani. Baik Ira, terima kasih atas pemaparannya, dan pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan di Prime Time Talk hari ini. Ke Pak Maman nih, ada 3 kementerian yang disebut-sebut Menteri Ketenagakerjaan, lalu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu dari hasil survei Kemenpan RB, dan juga yang terbaru dari laporan keuangan BPK 2015 ada Kemensos dan Kemenpora yang tidak memberikan pendapat atau disclaimer BPK-nya. Ini Anda tadi menyoroti masalah kinerja. Sekarang saya ajukan ke Anda kinerja dari kementerian-kementerian itu. Apakah ini layak menjadi pertimbangan? Ya, kita pernah memberikan penilaian bahwa penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pan RB itu sangat tidak valid dan sangat diragukan ketika itu. Ada motif politis dari seorang Yudi yang memang ketika itu isu reshuffle berjalan, lalu dia mencoba kementeriannya di atas, lalu yang lain dianggap di bawah. Itu sudah clear. Dan akhirnya menteri-menteri kami yang disorot ketika itu tetap bekerja karena prinsipnya kita dipercaya oleh Jokowi untuk membantu pemerintahan ini, maka kita menjadi seorang yang loyalis dan punya integritas. Nah, ketika berjalan dari peristiwa tahun lalu ya, agak lama di permulaan tahun itu, lalu kita melihat ada beberapa kementerian yang mendapat disclaimer dari BPK, itu pun harus dipertanyakan juga. Misalnya soal Kemensos. Saya kebetulan mitra di Kemensos di Komisi 8 itu, kita melihat bahwa beberapa program Kemensos itu bagus dan menyentuh langsung kepada masyarakat miskin, PKH, Kube dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba mendapat penilaian ini, kita harus mempertanyakan juga. Disinilah sebenarnya BPK pun harus transparan memberikan penilaian sampai sejauh mana
penilaian itu bisa dipahami oleh kita publik. Begitu pula Menpora. Saya melihat bahwa Menpora melakukan banyak hal yang baik, misalnya soal dia bisa memperlihatkan ada mafia sepak bola, walaupun lama sekali. Lalu ada beberapa hal yang bisa dicapai. Nah, soal pencapaian serapan anggaran dan sebagainya, beberapa kementerian memang mengalami kesulitan dalam penyerapan anggaran. Saya nggak tahu apa persoalannya, makanya Pak Presiden menekankan kembali, pilih prioritas, jangan terlalu banyak birokrasi dan lain sebagainya, pangkas semuanya, sehingga bisa menyentuh persoalan masyarakat. Menurut saya, kita perlu mendapat penjelasan, publik perlu mendapat penjelasan dari BPK kenapa dua kementerian itu menjadi disclaimer. Jadi penilaian atas kinerja dibuat lebih transparan begitu Pak Mahfud? Ya, betul. Oke, Anda menyebut beberapa menteri yang layak di reshuffle tadi. Ada Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Pemberdayaan, PPA. Ini menteri-menteri yang non-partai, profesional. Apakah artinya kalau memang ada reshuffle, mereka-mereka yang non-partai ini yang wajib, yang bisa dikurangi kursinya? Saya ingin mengklarifikasi bahwa profesionalitas itu tidak dilihat dari dia dari partai atau tidak. Seorang yang dari partai tapi punya keahlian dan dia menguasai bidang yang diamanatkan oleh Presiden, dia seorang profesional. Jadi publik harus diberitahu bahwa profesionalitas itu bukan muncul hanya karena dia bukan dari partai. Maka oleh sebab itu, sekali lagi, kinerja, dukungan publik, serta bagaimana dia melakukan komunikasi dan koordinasi antar departemen, itu menjadi hal yang penting kita soroti. Jadi jangan sampai ada beberapa menteri yang kita lihat hanya terus-menerus membuat kegaduhan, hanya membuat koordinasi yang kurang antar sesama kementerian yang lain. Ini satu tim di mana panglimanya adalah Presiden. Maka tidak boleh ada orang yang muncul atas ego sektoral sendiri, lalu dia melupakan bahwa sungguhnya ini ada program nawacita yang harus dicapai, bahwa ada serapan yang rendah yang harus sebenarnya menyentuh persoalan masyarakat. Oke, tadi kita sudah melihat ada evaluasi kinerja dari Pan RB, saya ke Bapak, lalu Pak Emrus ada juga dari BPK, tapi ini semua evaluasi kinerja-kinerja ini kemudian dipertanyakan. Nah, menurut Anda siapa yang paling layak untuk memberikan raport bagi para menteri dan juga kepala lembaga? Saya kira ini pertanyaan yang cerdas begitu ya. Artinya bagaimanapun teman-teman yang memberi penilaian ini dari BPKP, KPK, Kementerian PAN dan Aparatur Negara dan lain sebagainya, itu kan dari perspektif mereka masing-masing. Dan pasti mereka memakai kacamata kuda. Kenapa saya katakan kacamata kuda? Misalnya KPK akan lihat dari aspek korupsinya, BPK harus melihat dari segi report keuangannya dan lain sebagainya. Nah, keputusan ada di tangan Joko Widodo. Artinya apa? Dia harus melakukan, Presiden kita harus melakukan penilaian secara holistik. Jadi yang diberikan oleh teman-teman lembaga ini sebagai masukan, bukan sebagai suatu keputusan. Dan oleh karena itu, pemerintah Joko Widodo harus membentuk tim yang benar-benar independen. Nah, misalnya kita lihat contoh, kalau misalnya penilaian itu datang dari BPK di sana kan orang partai itu, yang ada di sana itu. Itu kan pertanyaan besar kita. Ada kepentingan juga tidak ada perilaku politik yang tidak punya kepentingan. Gitu, itu teori. Jadi artinya oke, kita bangga mereka memberikan masukan, yes. Tapi jangan menjadi rujukan bagi Joko Widodo. Sebagai masukan iya. Jadi oleh karena itu Joko Widodo harus mengambil suatu penilaian yang holistik dari berbagai aspek, dari lembaga-lembaga ini hanya sebagai masukan, bukan sebagai suatu keputusan. Misalnya contoh dari Menteri Menpan yang memberikan penilaian. Coba cek kementerian teman dia dari satu partai, saya kira bagus, perindustrian. Nah, di sini objektivitasnya jadi kita pertanyakan. Saya tidak katakan tidak objektif. Nah, sementara menteri dari teman kita ini dari PKB, saya kira banyak rapot merah. Nah, oleh karena itu saya pikir pemberian rapot kepada teman-teman yang setingkat itu tidak baik. Seharusnya diberikan di Istana Negara. Dibentuk suatu tim yang memberikan evaluasi terhadap semua menteri yang di bawah langsung koordinasi oleh Presiden Joko Widodo. Nah, oleh karena itulah saya pikir berdasarkan penilaian secara holistik yang dibentuk oleh Presiden ini menjadi keputusan sehingga tidak ada karena suka atau tidak suka. Tentu tetap saya mengatakan bahwa kepentingan-kepentingan politik tetap menjadi pertimbangan. Yang kedua ada saya memberikan tanggapan bahwa profesionalisme dan dari partai. Sesungguhnya saya mengatakan yang orang tidak partai profesional disebut, saya katakan tidak profesional. Kenapa? Karena prosesnya tidak profesional. Karena ada faktor kedekatan. Kalau memang itu profesional, kabinet itu dari luar, bukan dari partai, silakan aja dengan lelang jabatan ketika dilakukan oleh Joko Widodo ketika di gubernur. Lelang jabatan saja. Misalnya Menteri Kesehatan, berikan ke ID. Profesional sekali.
Nah, tetapi karena saya presiden misalnya, atau saya punya kepentingan, ada organisasi tertentu mendekati saya, lalu saya drop Anda menjadi menteri. Nah, karena jadi jangan dikotomi. Terus terang saya mengatakan semua menteri kita adalah keputusan politik. Tidak ada yang profesional. Oleh karena itulah jangan dipertentangkan antara non partai atau partai. Semuanya cuma dilihatlah kemampuan, kapabilitas, integritas, apakah itu dari partai atau tidak. Terus terang saya mengatakan, setelah reformasi berbeda dengan ketika Orde Baru. Setelah reformasi di partai itu menggudang para pakar-pakar di sana, doktor ekonomi ada di sana, pengamat ada di atau para pengusaha ada di sana. Orang hebat ada di partai sekarang. Jadi saya pikir partai kita sangat luar biasa. Nah, justru saya mengatakan bagi Joko Widodo menentukan kabinet kalau dilakukan reshuffle, jangan dikotomikan antara non partai atau partai. Bahkan saya menyarankan kepada Joko Widodo, utamakan dari partai tentu dengan kapabilitas yang memang teruji, integritas yang teruji. Justru itu lebih mendukung kinerja beliau karena bagaimanapun dukungan politik itu perlu. Kapabilitas dan integritas itu yang Betul. penting ya Pak Emrus ya. Oke, saya akan beri kesempatan dulu untuk pemirsa. Kita sudah terhubung dengan Pak Arief dari Palu yang ingin ikut berkomentar atau berdiskusi dengan kita pada malam hari ini. Pak Arief, silakan Pak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Pak Arief, selamat malam. Iya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Iya ya. Jadi saya juga bersyukur bahwa judul pada malam hari ini Jokowi teringat untuk reshuffle. Salah satu tadi nama yang mencuat. Iya. Ya, saya bersyukur bahwa Jokowi teringat kembali untuk reshuffle. Dan salah satu nama tadi yang disebutkan itu adalah Menteri Pertanian. Saya sangat mendukung, cuma harus kita ketahui juga bahwa secara nasional itu kebijakan pertanian itu hanya menguasai 20% dari total kebijakan secara nasional. Kebijakan-kebijakan yang lainnya itu berada pada departemen-departemen yang lain. Cuma memang ya yang menjadi sorotan sekarang, Menteri Pertanian kita ini terlalu yakin dengan angka dan data-data yang dia sajikan, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kalaupun misalnya memang dilakukan reshuffle, saya sangat setuju, terutama di Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menko-nya, karena Menko juga harus bertanggung jawab dalam hal ini bagaimana dia memanage menteri-menteri yang ada di bidangnya. Kemudian yang terakhir ini, saya juga ini sudah agak gregetan juga ini, Menpan kita ini, yang kadang-kadang membuat presiden kita harus turun tangan di dalam memberikan penjelasan. Baik, terima kasih banyak Pak Arief. Anda sudah menyebut langsung ada 3 kementerian dan Menko juga harusnya tidak lepas dari evaluasi. Terima kasih, kami sudah tangkap maksud Anda. Dan kita harus jeda sekali lagi. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen terakhir nanti. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali.